Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Faza Naufal Sukarmadijaya dengan NIM 2206008 dari kelas Biologi C 2022. Di sini, saya akan memaparkan hasil causal loop diagram saya mengenai kasus yang telah diberikan dalam rangka UTS untuk mata kuliah biomodeling. Nah, sebelum memasuki ke causal loop diagram yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sistem gitu. Jadi apa sih sebenarnya sistem dan pendekatan sistem ini tuh seperti apa gitu ya? Jadi, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan atau berkorelasi untuk mencapai suatu tujuan itu. Jadi misal di sini kita anggap ada suatu sistem, misal kita anggap dalam kasus biologis itu, kita bisa anggap ada suatu sistem respirasi misal. Di sini, sistem respirasi pada sel ini mencakup komponen-komponen seperti adanya mitokondria, lalu ada juga cahaya matahari dan lain-lain gitu. Sehingga di sini komponen-komponen yang ada ini saling berkolerasi untuk membentuk satu sistem yang fungsional gitu. Seperti perputaran antar komponen-komponen untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama gitu. Sebagaimana dalam sistem respirasi yang dimana mitokondria itu akan menggunakan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi gitu atau ATP. Nah, itulah berupa pendekatan dari sistem itu sendiri gitu. Lalu tentunya di sistem ini sendiri akan ada proses yang akan dilalui gitu. Dan tentunya sistem ini pun bergantung dengan lingkungannya gitu. Jadi, di dalam misal kita anggap sistem respirasi sel gitu, maka hanya komponen-komponen yang di dalam lingkungan itu saja yang akan fungsional gitu. Sementara komponen-komponen di luar dari sistem respirasi sel itu tidak akan mempengaruhi dari sistem itu tersebut gitu. Karena sistem itu bentuknya seperti suatu perputaran di mana komponen-komponen yang ada ini hanya berkolerasi antara satu sama lain di dalam putaran-putaran tersebut tuh, atau loop gitu. Sehingga komponen-komponen lain di luar dari sistem ini tidak akan mempengaruhi gitu. Oleh karena itu, mengapa sistem ini bisa kita definisikan yaitu sebagai bentuk korelasi antara komponen-komponen untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama. Nah, lalu di sini terdapat suatu kasus di mana di suatu desa di pegunungan yang tidak pernah terjadi banjir, pada suatu saat mengalami banjir bandang. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa area puncak pegunungan mengalami penggundulan hutan, sehingga air hujan yang turun di atas pegunungan tidak mengalami infiltrasi ke tanah dan menjadi runoff. Semakin tinggi volume runoff dapat menyebabkan peningkatan tingkat erosi. Selain menyebabkan tingkat erosi, runoff juga menyebabkan volume air menuju desa di punggung pegunungan menjadi rentan dari banjir bandang. Nah, di sini kita bisa memahami beberapa hal gitu yang dimana di sini karena terjadinya penggundulan hutan yang disebabkan oleh tebang paksa gitu ya oleh manusia, sehingga air hujan yang turun di atas pegunungan ini tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah dan menjadi aliran gitu, sehingga aliran ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat erosi gitu. Dan jika tingkat erosi ini sudah tinggi, itu pun akan mempengaruhi penyerapan air dan pada akhirnya dapat menyebabkan rentan gitu terhadap banjir bandang. Itu adalah gambaran umumnya gitu terkait kasus ini. Nah, selanjutnya akan ada
causal loop diagram yang untuk menggambarkan kasus ini gitu. Namun, di sini pun kenapa saya sendiri menggunakan causal loop diagram, yaitu karena causal loop diagram ini tuh dapat menjelaskan gitu proses dari kasus ini, dan kita juga dapat mengetahui dari mana sumber masalahnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kasus ini gitu. Itu dapat dijelaskan melalui penggunaan dari causal loop diagram itu sendiri. Nah, causal loop diagram yang saya buat ini juga menggunakan aplikasi PowerSim gitu, sehingga untuk penggunaan PowerSim ini dapat digunakan juga untuk membuat causal loop diagram berdasarkan berbagai macam kasus gitu, salah satunya kasus ini. Nah, ini adalah causal loop diagram dari kasus yang telah ada gitu, dan ini causal loop diagram yang telah saya buat. Di sini dapat lihat bahwa tutupan vegetasi yang ada di lingkungan itu adalah sekitar 100 hektar. Namun di sini sering dilaksanakan reboisasi sebesar 10% setiap tahunnya. Namun di saat yang sama, ada juga proses pengundulan hutan sebanyak 30% selama 1 tahun setiap tahunnya. Sehingga pada akhirnya tutupan vegetasi ini seharusnya dari setiap tahunnya akan semakin menurun karena persentase pengundulan hutan ini lebih tinggi, sehingga tutupan vegetasinya akan semakin berkurang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga menghasilkan lahan yang terbuka. Lahan yang terbuka ini dapat mempengaruhi penyerapan air di dalam tanah gitu, karena kurangnya vegetasi maka air yang ada pun tidak akan bisa diikat dengan mudah gitu oleh tanah. Dan ditambah di sini pun terdapat curah hujan sebesar 2.989 mm dalam 1 tahun gitu, berdasarkan data yang telah saya ambil gitu melalui sumber literatur yang saya dapat di internet, bahwa curah hujan dalam 1 tahun itu umumnya sekitar segini. Dan di sini pun dalam kasus ini terdapat lahan terbuka yang dimana penyerapan air pada kala itu akan berkurang gitu, sehingga volume air infiltrasi ke tanah pun akan sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, di sini ada persentase volume air tidak terserap sebesar 10% gitu. Itu hasil dari proses yang ada di sini, di volume air infiltrasi ke tanah. Karena terdapatnya lahan terbuka, maka persentase volume air tidak terserap ini sebesar 10% mengakibatkan bahwa air tidak akan terserap gitu, dan akan membuat volume air aliran yang baru gitu, sehingga air-air yang tidak terserap ini akan mengalir gitu, mengalir, dan kemudian di sini akan memberikan dampak, salah satunya adanya kemungkinan untuk erosi. Nah, erosi ini juga dipengaruhi oleh dua faktor lain, yaitu kemiringan lahan dan kualitas tanah yang buruk. Sehingga erosi ini terjadi juga gitu, karena tidak hanya karena volume air aliran, tapi karena adanya kualitas tanah yang buruk dan adanya kemiringan lahan sebesar 20%. Di mana 20% ini juga didapat dari sumber literatur yang saya baca gitu, karena sekitar 20% itu dari kemiringan lahan itu dapat mempengaruhi erosi, sehingga di sini dimasukkanlah data sebesar 20%. Nah, dari erosi ini dihubungkan juga ke resiko banjir bandang gitu, karena semakin tingginya tingkat erosi maka kemungkinan banjir bandang pun akan meningkat gitu. Oleh karena itu di sini dari causal loop diagramnya itu kita dapat menyimpulkan gitu, dari tutupan vegetasi yang semulanya berawal dari 100 hektar. Namun seiring berjalannya tahun ini pasti akan mengalami penurunan karena 30% pengundulan hutan itu terlaksana di tahun tersebut. Dan di sini
Pelaksanaan reboisasi hanya terjadi sekitar 10% setiap tahunnya, sehingga tutupan vegetasi ini akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga penyerapan air pun akan berkurang. Dan ini akan menyebabkan air tidak akan mudah terserap oleh tanah, sehingga volume air aliran akan meningkat dan menyebabkan erosi, yang dimana erosi ini dipengaruhi juga oleh kemiringan lahan dan kualitas tanah yang buruk, sehingga persentase resiko banjir bandang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah hasil dari causal loop diagramnya. Ini ada datanya di sini. Dapat lihat juga di sini bahwa dari tahun pertama yang semulanya tutupan vegetasinya sebesar 100 hektar di sini masih utuh gitu ya. Namun di tahun berikutnya di sini telah berkurang sebesar 20 hektar menjadi sekitar 80 hektar gitu tutupan vegetasi yang ada pada wilayah tersebut. Sehingga di sini volume air yang diinfiltrasi ke tanah itu ada meningkat gitu. Namun di sini karena ada kasus di mana lahan terbuka sehingga penyerapan air pun akan kurang gitu. Di sini dimasukkan persentase volume air yang tidak terserap sebesar 10%. Sehingga di setiap tahunnya akan ada tambahan juga gitu berupa volume air aliran yang meningkat setiap tahunnya gitu. Karena di sini ada air tidak terserap gitu melalui lahan terbuka ini. Sehingga meskipun banyaknya curah hujan, namun karena adanya lahan terbuka maka penyerapan air pun tidak dapat berjalan dengan baik gitu. Meskipun memang volume air infiltrasi ke tanah ini meningkat dari tahun ke tahun, tapi tidak dapat semuanya terserap dengan baik sehingga curah hujan yang terus ada konstan dari tahun ke tahun tidak dapat diserap begitu saja oleh tanah gitu karena adanya lahan terbuka ini yang disebabkan oleh pengundulan hutan. Maka dari itu dari tahun ke tahun volume air aliran ini terus meningkat yang menyebabkan kemungkinan erosi pun muncul pada tahun kedua gitu sebesar 4,98%. Yang dimana angka ini di tahun kedua ini mungkin masih belum menjadi suatu resiko gitu untuk banjir bandang. Namun untuk tahun berikutnya, untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya, itu akan sangat mempengaruhi resiko banjir bandang itu yang disebabkan oleh erosi. Seiring berjalannya waktu, erosi semakin meningkat dan persentase dari resiko banjir bandang pun akan mulai muncul dan meningkat juga gitu. Maka dari itu, dari tahun ke tahun, jika pengundulan hutan ini terus dilakukan, terutama sebesar 30% dan reboisasi di sini hanya sekitar 10%, maka itu akan sangat berbahaya bagi lingkungan gitu ya, karena meskipun dengan adanya penambahan vegetasi, tapi di sini setiap tahunnya selalu ada pengundulan hutan yang menyebabkan lahan terbuka gitu. Dan dan persentase pengundulan hutan ini jauh lebih besar dibandingkan reboisasi yang dimana itu tidak seimbang dan seharusnya reboisasilah yang lebih tinggi dari persentasenya untuk meningkatkan penyerapan air di sini. Jadi disinilah perputarannya di mana tutupan vegetasi yang semakin kesini semakin berkurang pada akhirnya akan menyebabkan erosi yang semakin meningkat. Dan dari erosi yang semakin meningkat ini dapat memunculkan resiko dari banjir bandang. Sehingga di sini, dari causal loop diagram ini kita bisa menyimpulkan bahwa pengundulan hutan ini harus dikurangi. Bahkan harusnya ditiadakan gitu. Sehingga reboisasi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun sebesar 10% ini dapat berjalan secara konstan dan dapat meningkatkan tutupan vegetasi yang ada. Sehingga dengan ada tutupan vegetasi, maka
Kemungkinan lahan terbuka ini akan semakin berkurang dari tahun ke tahun, dan penyerapan airnya akan baik, sehingga curah hujan yang masuk sebesar 2.989 mm dapat infiltrasi ke dalam tanah tanpa perlunya ada persentase volume air yang tidak terserap di sini. Dan sehingga jika kondisi lahannya baik dengan adanya vegetasi, maka air pun akan terserap dengan baik di dalam tanah. Dengan adanya tumbuhan yang mengikat air tersebut, maka ini pun akan mencegah adanya volume air aliran di tanah gitu, di daratan yang menghasilkan erosi. Ini dapat dicegah gitu, sehingga kemungkinan erosi ini hanya berasal dari kualitas tanah yang buruk ataupun dari kemiringan lahan. Namun, ini pun dapat dapat kita cegah gitu ya, resiko banjir bandang ini dengan menghilangkan seluruh faktor yang ada di sebelah kiri ini gitu. Karena faktor-faktor inilah yang paling berpengaruh terhadap erosi dan resiko banjir bandang gitu. Sehingga jika kita berhasil menanggulangi semua ini, maka erosi pun dapat dikurangi, begitupun dengan resiko banjir bandang. Sehingga di situ, jika kita berhasil mengeliminasi semua ini, mengeliminasi terutama sumber utamanya di sini adalah pengundulan hutan, yang dimana ini akan menjadi domino efek ke depannya yang menghasilkan resiko banjir bandang. Ini dapat kita hapus dan kita bisa kembali berfokus kepada dua ini, yaitu kemiringan lahan dan kualitas tanah yang buruk. Jadi di sini untuk solusi dari kasus ini adalah menghilangkan sumber masalah utama, yaitu pengundulan hutan. Lalu dari pengundulan hutan ini kita pun harus meningkatkan reboisasi. Tidak hanya sebesar 10%, tapi bisa 20, 30, 40, atau seterusnya gitu, untuk meningkatkan tutupan vegetasi pada wilayah ini, sehingga erosi tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi sepesat itu. Tidak terjadi sepesat pada saat pengundulan hutan ini dilakukan dan reboisasi masih sebesar 10%. Maka dari itu, dari causal loop diagram ini, kita juga bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. Dan kasus pun dapat terselesaikan dengan baik gitu, dengan adanya kesimpulan itu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah eksekusinya. Baik, sekian pemaparan dari saya sendiri. Untuk kesimpulannya, dari causal loop diagram yang dibuat, ini dapat sangat bermanfaat gitu, tidak hanya untuk kasus yang telah dikaji tadi, tapi untuk kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tidak hanya seperti banjir bandang, tapi juga bisa juga terkait hal-hal lain gitu dalam kehidupan sehari-hari. Misal seperti daur sampah dalam kehidupan sehari ataupun lain-lain gitu. Sehingga penggunaan causal loop diagram ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah gitu dan menemukan sumbernya di bagian mana gitu, sehingga jika kita sudah mendapatkan sumber dari masalahnya, kita dapat menemukan sumber dari peningkatan atau pengurangan dari tujuan yang ingin kita capai. Maka di sini causal loop diagram adalah solusinya gitu untuk mengetahui hal-hal tersebut. Dan demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.